Gimana? Gimana? Nggak dengar ini. Oh iya, anak itu mah tanggung jawab suami. Anak itu masih tanggung jawab suami. Sampai anak itu ibarat kata satu bisa apa namanya, bisa mencari nafkah sendiri. Tapi kalau dia nggak bisa mencari nafkah, umpama anak itu cacat atau ada kebutuhan khusus, masih tanggung suami. Ya, masih tanggung suami. Cuman terkadang suami ini, mohon maaf ya, jahat. Arti jahat itu begini ya. Suami ini tidak lagi mau memberikan nafkah kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu sudah nikah lagi katanya. Sudah nikah lagi. Padahal nggak bisa. Itu anak tetap anak suaminya. Anak-anak suaminya, tapi tetap wajib. Nah, masalahnya yang kami dapati itu, yang saya dapati itu, banyak suami itu nggak mau lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Itu kenapa yo? Karena mamanya ikut makan juga. Nah, kata mamanya ini, kata mantan istri ini, anakmu ini 2 orang, sekolahnya ini itu bla bla bla, biayanya sekian nih sebulan. Ngasih makan ini anggaplah 5 juta sebulan. Bapaknya nggak mau ngasih 5 juta, katanya 4 juta aja atau 3 juta. Kenapa? Ya pokoknya segitu aja. Kita lihat kasus-kasusnya, ternyata apa nak? Suami itu takut istrinya makan juga dari duit itu. Padahal istrinya bilang, 1% pun aku nggak mau makan duit dari kamu tuh untuk anakku. Aku ini rela kelaparan untuk anakku. Jadi jangan dipikir kata istrinya itu aku makan duit darimu untuk anakku ini. Nah itu suami banyak yang nakal begitu. Nah ya, nah, tetap wajib tuh. Dan sebenarnya kalau seandainya suami juga memberikan lebih, ya wajar-wajar saja kalau perempuan mamanya itu makan dari duit itu. Coba kalau seandainya dititipkan sama orang lain yang jadi tukang ojek umpama, yang ngantarkan anak sekolah, berapa itu maksimnya atau gojeknya itu bayar tuh. Ya jadi dalam masalah ini ya saling toleransi aja ya, masalah pemberian kepada anak itu. Nah kecuali anak itu sudah besar, sudah bekerja, bebas sudah, bebas tanggungan dari sang bapak. Kamu kan sudah besar, jangan minta sama bapak terus, maunya kamu lagi yang ngasih ke bapak. Nah gitu. Ini sudah bobi nih, bu anak masih disubsidi sama bapaknya. Baiklah ya, ada lagi pertanyaan? Habis? Tunjuk-tunjukkan. Ah? Apa itu? Haram, dosa, zalim. Ah? Iya, mau enaknya aja laki-laki. Lain kalau seandainya nggak mampu bapaknya, lain masalah. Bapak nggak mampu, ya sekurang-kurangnya ya orang baharin ya, kalau bercerai. Kalau bapaknya nggak mampu itu sekurang-kurangnya zakat fitrah itu bapaknya yang membayarkan. Ya, itu orang bahari itu. Pasti istrinya bilang, bayarkan fitrah anakmu tuh nah. Bayarkan fitrah. Kalau anakku ini aku bisa aja memberi makan, jar mantan bininya ini nah. Aku bisa aja memberi makan, aku begawi. Tapi fitrah tanggungan ikam. Itu orang bahari itu. Fitrah itu biasanya suaminya bapaknya yang menafkahi memfitrahkan anaknya itu. Orang bahari itu. Ya. Ya Pak, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Suaminya, ya. 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 Ah ini yang kita kemarin sudah bahas, ya. Mungkin sampean hadir atau enggak kemarin tuh, belum ya. Ini yang kita bahas kemarin. Jadi kalau istri itu menggugat cerai,
di pengadilan, itu sebenarnya bukan khulu'. Tapi dilihat dulu sigat taklik itu. Apakah suami membaca sigat taklik atau enggak waktu selesai akad nikah itu loh. Tahu nggak sigat taklik itu? Sigat taklik itu yang sudah selesai akad nikah, kata suami saya sebagai saya Fulan bin Fulan bernama Fulan bin Fulan sebagai suami ini bla 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 bla. Berjanji kepada istriku untuk menyayangi bla 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 bla. Apabila saya gitu kan ya, tidak memberikan nafkah atau menyakiti istri saya atau tidak menghiraukan istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan sang istri menggugat kepada ke pengadilan, ini minta gugat cerai nih, lalu dia gugatannya diterima dengan membayar iwat itu bayar 10.000 ke pengadilan, ke kas negara, maka jatuhlah babak talak 1 sang suami tadi kepada istri. Nah, ya tadi kalau sang istri ini melihat sigot taklik dibaca suami, kemudian sang istri datang ke pengadilan mengadukan perihalnya kelakuan suami yang bla bla bla, yang melanggar peraturan ya, sigot taklik tadi. Suami tidak datang ke pengadilan, lalu sang hakim melihat saksi kejadian nyata bla bla dan semuanya, maka dipaksalah sang suami ini untuk menceraikannya. Ya, untuk menceraikannya. Kenapa? Karena suami ini sudah mengatakan sigat taklik tadi. Kalau diterima sama pengadilan jatuh. Nah, tapi kalau dia nggak baca sigat taklik itu, kata suami, saya tidak mau menceraikan istri saya dunia akhirat. Nggak bisa. Karena tidak ada baca sigat taklik. Makanya sigat taklik itu sebagian orang mau baca, sebagian tidak mau baca. Nah, kembali ke sigat taklik tadi. Nah, jadi kalau perempuan yang menggugat cerai, yang sekarang ini kasusnya, itu yang kami lihat itu bukan khulu'. Itu menggugat cerai kasusnya sigat taklik. Tapi kalau khulu' ini memang perempuan itu ya sama aja kurang lebih kasusnya. Suaminya dipanggil sama pengadilan karena tersakiti, sakit hati. Kemudian sang istri ini mau lepas dari suaminya. Tapi suaminya nggak mau melepaskan. Kata istri, saya bayar asalkan kamu lepaskan saya. Nah, bayarlah istri ini. Nah, uang tebusan ini bukan ke pengadilan, tapi ke suami. Ke suami. Itunya khulu' namanya. Jadi sedangkan yang kasus kita di Indonesia ini, yang kami lihat itu setengah khulu'. Setengah khulu'. Paham lah kira-kira? Nah itu. Cuman ya tadi ada kasus yang seperti itu yang kami ceritakan beberapa minggu yang lalu. Suaminya memang ngaku salah. Tapi suaminya nggak mau datang ke pengadilan. Nggak mau datang ke pengadilan. Tapi suaminya ini juga tidak salah 100%. Dia konsultasi dengan saya, gimana Pak? Saya datang nggak ke pengadilan? Oh, datanglah. Kalau sampean nggak datang ke pengadilan, sampean dikatakan salah nanti. Lawan argumen istri itu. Kalau sampean masih cinta sama istri tadi, lawan argumen dia. Kalau dia mengatakan saya tidak memberikan nafkah kepada dia 3 bulan, loh, bilang saja loh, saya kasih kok. Ini buktinya. Nah begitu tuh. Cuman biasanya kalau saya ditanya sama orang yang bermasalah seperti itu, saya balik tanya, istrimu gimana kelakuannya di rumah? Kalau seandainya sholat enggak, memasak kada bisa, handphone aja di tangan bolak-balik diranjang, terus bercantik diri untuk orang lain, ngapain nggak mau pertahankan? Masih banyak perempuan di lain. Ya rata-rata ya gitu Pak, katanya. Saya ini buah si malakama, mau menceraikan salah, tidak menceraikan salah. Lah kenapa? Ujung-ujungnya apa ya? Anak katanya. Anak itu yang jadi masalah. Sebenarnya banyak laki-laki itu kalau sudah ngelihat kelakuan istri itu sudah mau menceraikan, tapi karena faktor anak ya sudahlah bertahan di situ. Dan anehnya ya, zaman sekarang dengan zaman dulu, kalau dulu perempuan bercerai, nangis, berkurus awak karena bercerai. Sekarang cerai sehari, besok menor sudah dandanan tuh. Bangga dia bercerai itu, bangga. Jadi janda itu bangga zaman sekarang. Kalau zaman dulu beda. Menangis istri itu sampai kurus awak.
Kalau sekarang istri menggugat cerai, bangga istri perempuan itu. Jadi janda katanya, menor Pak Anu sudah dandanan. Mencari mangsa baru lagi. La ilaha illallah. Nah jadi begitu ya kasus-kasusnya. Jadi kalau seandainya ada kasus begitu, suami tidak mau datang ke pengadilan, nanti repotnya aduan sang istri ini dibenarkan oleh pengadilan. Akhirnya pas diperiksa sigot taklik, jatuh talak 1. Jadi datangi aja, gentleman datang. Kalau dia masih rasa cinta ada, itu saya bantah Pak semua tuduhan istri saya. Yang katanya saya tidak memberikan nafkah, bohong. Yang katanya saya menyakiti dia, mukul dia, nggak ada, malah saya yang dipukul Pak. Nah ini bekasnya Pak Luka, umpama. Istri saya itu jagoan Pak, umpamanya ya. Nah, cuman ya tadi saya kalau ditanya sama orang begitu ada bicara dengan saya begitu, kata saya, kenapa kamu tahankan istrimu itu? Ceraikan aja sudah. Istrimu nang kayak hantu itu kamu masih pertahankan, ceraikan. Tapi ujung-ujungnya anak Pak katanya. Nah anak lagi. Nah, ya. Nah, saya ceraikan, kamu cari istri baru. Kalau enggak kamu bertahan dulu. Nah masalah anak itu insya Allah ada aja rezekinya. Daripada sakit hati terus-terusan. Ala kulli hal ya seperti itu. Ya, jadi cukup dulu ya. Talak, khulu' dan fasah. Baik, cukup sekian. Insya Allah Jumat depan tanggal berapa? 29 ya. Kami berangkat umrah Jumat jam sore ya, berangkat ke Surabaya dulu. Tanggal 30-nya baru berangkat. Jadi tidak bisa ngisi pengajian. Kembali mungkin tanggal 11 atau 12 September itu. Ya, perjalanan dari Balikpapan kembali ke Balikpapan 14 hari. Karena bermalam sehari di Surabaya dulu sebelum berangkat, kembalinya juga begitu. Bermalam lagi sehari sebelum pulang ke Balikpapan. Saya tidak berani berangkatnya pagi hari Sabtu itu, kalau pesawatnya kan jam 12 siang. Hari tanggal 30 itu hari Sabtu. Kalau berangkat pagi takut delay-delay, sekarang kan banyak banget delay pesawat. Ya jadi seperti itu atur aja ya, selama 2 kali pengajian. Silakan saja cari ustadz yang lain. Ustadz Ramadan tuh bagus, itu murid saya tuh, Ustadz Ramadan. Besok Ustadz Ramadan, ganti-ganti. Ustadz Ramadan tuh murid kami, pintar orang anaknya tuh. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.